Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel RJ YouTube. Channel yang mengulas peristiwa-peristiwa sejarah di masa lampau yang belum kamu ketahui nih. Channel ini sebagai sarana edukatif berbagi ilmu pengetahuan. Kali ini saya akan membahas fakta-fakta sejarah, yaitu sejarah Perang Paderi yang terjadi di Sumatera Barat. Perang Paderi berlangsung selama 30 tahun lamanya, yakni dari tahun 1803 hingga 1838 Masehi. Akibatnya, banyak korban jiwa yang melayang. Perang Paderi menjadi salah satu pertempuran bersejarah di Indonesia. Nah, seperti apa kronologi serta penyebab pertempuran tersebut? Yuk simak video berikut ini. Tapi sebelum melanjutkan videonya, saya mengajak teman-teman semua untuk mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah, serta aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman semua nggak ketinggalan update video dari kami. Perang Paderi pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama. Kala itu muncul gerakan Wahabiyah di Sumatera Barat yang bertujuan memurnikan kehidupan Islam. Hanya saja kaum adat merasa tak sejalan. Terjadilah pemberontakan antara kaum adat dan kaum agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajah. Sekelompok ulama yang dijuluki sebagai kaum Padri merasa terganggu terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk yang marak dilakukan oleh kalangan masyarakat yang disebut kaum adat di kawasan Kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya. Kebiasaan yang dimaksud seperti perjudian, penyambungan ayam, minuman keras, dan juga aspek hukum adat matriarkat mengenai warisan, serta longgarnya pelaksanaan kewajiban ritual formal agama Islam. Tidak adanya kesepakatan dari kaum adat yang padahal telah memeluk Islam untuk meninggalkan kebiasaan tersebut memicu kemarahan kaum Padri, sehingga pecahlah peperangan pada tahun 1803 Masehi. Perang ini dapat dikatakan sebagai perang saudara yang melibatkan sesama Minang dan Mandailing. Dalam peperangan ini, kaum Padri dipimpin oleh Harimau Nan Salapan, sedangkan kaum adat dipimpin oleh yang dipertuankan Pagaruyung, waktu itu Sultan Arifin Muningsah. Selama peperangan saudara ini berlangsung, beberapa perundingan sudah dilakukan untuk berdamai. Namun tidak ada kata sepakat antara kaum Padri dengan kaum adat. Seiring itu beberapa nagari dalam Kerajaan Pagaruyung bergejolak. Puncaknya pada tahun 1815 Masehi, kaum Padri di bawah pimpinan Tuan Kupasaman menyerang Kerajaan Pagaruyung dan pecahlah peperangan di Koto Tangah. Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Dari catatan Raffles yang pernah mengunjungi Pagaruyung pada tahun 1818 Masehi, menyebutkan bahwa ia hanya mendapati sisa-sisa istana Kerajaan Pagaruyung yang sudah terbakar. Kaum adatnya mulai terdesak meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821 Masehi. Namun keterlibatan Belanda ini justru memperumit keadaan. Keterlibatan Belanda dalam perang karena diundang oleh kaum adat, dan campur tangan Belanda dalam perang itu ditandai dengan penyerangan Simawang dan Sulit Air oleh pasukan Kapten Govinet dan Kapten Dienema pada bulan April 1821 Masehi atas perintah Residen James Dupuy di Padang.
Kemudian pada 8 Desember 1821 Masehi datang tambahan pasukan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ruff untuk memperkuat posisi pada kawasan yang telah dikuasai tersebut. Di bawah pimpinan Letnan Kolonel Ruff berhasil memukul mundur kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Kemudian Belanda membangun benteng pertahanan di Batu Sangkar dengan nama Fort van der Cepelen. Sedangkan kaum Padri menyusun kekuatan dan bertahan di Lintau. Pada tanggal 10 Juni 1822 Masehi, pergerakan pasukan Ruff di Tanjung Alam dihadang oleh kaum Padri, tetapi pasukan Belanda dapat terus melaju ke Luha Agam. Pada tanggal 14 Agustus 1822 Masehi, dalam pertempuran di Baso, Kapten Govinen menderita luka berat, kemudian meninggal dunia pada 5 September 1822 Masehi. Pada bulan September 1822 Masehi, pasukan Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar karena terus tertekan oleh serangan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Nanrenceh. Perlawanan yang dilakukan oleh kaum Padri cukup tangguh sehingga sangat menyulitkan Belanda untuk menundukkannya. Oleh sebab itu Belanda melalui residennya di Padang mengajak pemimpin kaum Padri yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai dengan maklumat perjanjian Masak pada tanggal 15 November 1825 Masehi. Hal ini dimaklumi karena di saat bersamaan pemerintah Hindia Belanda juga kehabisan dana dalam menghadapi peperangan lain di Eropa dan Jawa seperti perang di Penogoro. Perang Padri termasuk peperangan dengan rentang waktu yang cukup panjang, menguras harta dan mengorbankan jiwa raga. Perang ini selain meruntuhkan kekuasaan kerajaan Pagaruyung, juga berdampak merosotnya perekonomian masyarakat sekitarnya dan memunculkan perpindahan masyarakat dari kawasan konflik.